Berikutnya, nah ini kemudian kalau self-declare. Self-declare-nya Bapak Ibu apa yang mesti dilakukan sih? Kalau Bapak Ibu sudah punya akun gampang. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya akun, belum mendaftar, belum punya akun untuk baru pertama kali, maka Bapak Ibu akan tampil tampilan pertama ini loginnya ODS. Bapak Ibu tinggal cari yang paling yang di kanan bawah ini, yaitu kanan bawah ini adalah yang ada tulisan daftar. Ya, Bapak Ibu itu diklik, Ibu pilih ini klik daftar, maka Bapak Ibu akan muncul daftar akunnya. Bapak Ibu tuliskan nomor induk koperasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu NIK Bapak Ibu, tanyakan kepada dinas. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu, bagus. Masukkan email, bikinlah email untuk koperasi yang mudah, jangan yang aneh-aneh. Ya Bapak Ibu, yang mudah, karakternya nggak perlu banyak-banyak, tapi yang gampang. Dan kemudian passwordnya. Untuk email dan password ini tolong ditempel di meja pengurus atau di mana gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak lagi kebingungan kalau besok mau nginput, mau ngapain untuk dan seterusnya. Karena Bapak Ibu akan ada beraneka ragam hal yang berkaitan dengan nick dan email ini akan digunakan untuk berulang-ulang. Nanti pelaporan Bapak Ibu yang sifatnya untuk KUK 3 dan 4, yang 3 bulanan maupun yang ini juga menggunakan NIK ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita memberikannya bertahap, tidak memberikannya sekaligus brek, nanti Bapak Ibu bilang kok repot banget. Ini bertahap, pelan-pelan lah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah isi nomor induk, isi emailnya, maka Bapak Ibu tinggal klik cek koperasi. Ya. Kalau Ibu klik ini cukup sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kliknya bolak-balik, ya keluarnya nanti bolak-balik balasannya. Balasan di email Bapak Ibu akan terjadi banyak. Kalau Bapak Ibu mengkliknya 10 kali, ya akan muncul 10 kali. Nanti Bapak Ibu terima kiriman yang pertama, nggak akan valid. Karena yang dianggap valid adalah yang verifikasi email, yang balasan verifikasi email yang paling terakhir. Nah, verifikasi email yang paling terakhir itu biasanya di inbox atau di spam, itu adalah baris yang paling bawah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat itu. Itu problem-problem yang sering terjadi. Seringkali ini menuliskan emailnya keliru sehingga terkirimnya ke tempat yang lain. Bapak Ibu bilang kami kok nggak terima. Nah, seringkali begitu. Kalau Bapak Ibu mengkliknya ini cek koperasinya berulang-ulang, Bapak Ibu harus yang terakhir. Kalau enggak, Bapak Ibu masukkan verifikasinya yang di email itu akan dianggap invalid, dianggap tidak valid karena sudah ada verifikasi yang lebih belakang, ya, yang lebih belakang. Nah, ini problem-problem yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu kemudian setelah verifikasi, Bapak Ibu akan muncullah kemudian ini daftar akun ini, ya, daftar akun. Bapak Ibu bisa ini klik, maka akan muncul ini, tuliskan kemudian nomor otomatis nanti nomor induknya akan keluar dan seterusnya. Kalau nggak benar, nama dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa koreksi, ya, Bapak Ibu bisa betulkan, bisa edit. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diminta mengupload SK pengesahan badan hukum Bapak Ibu yang pertama. Ya. SK pengesahan badan hukum Bapak. Nah, ini akan digunakan oleh kementerian dan dinas untuk mengecek apakah ini valid atau tidak, benar enggak dan seterusnya. Kalau valid, nanti itulah dasar bagi kita untuk memverifikasi emailnya Bapak. Nanti Bapak Ibu akan dapat balasan itu. Kemudian masukkan username yang sudah muncul username-nya, kemudian password-nya. Ini Bapak Ibu mau mendaftar ini. Username-nya, password, kemudian password-nya konfirmasi password. Antara password dan konfirmasi password harus sama. Karena kalau nggak sama akan tertolak. Kalau ini sama, Bapak Ibu selanjutnya boleh klik daftar.
Ya, kalau Bapak Ibu udah klik daftar, nanti Bapak Ibu akan muncul tulisan pendaftaran berhasil. Pendaftaran berhasil, maka Bapak Ibu ini akan nanti silahkan buka email yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Nanti akan ada verifikasi seperti ini. Nanti akan ada di emailnya Bapak Ibu. Ya, hai koperasi bla 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 dan seterusnya. Ini tinggal Bapak Ibu adalah Bapak Ibu ngecek balasannya itu adalah di inbox. Jika tidak ada di inbox, lihatlah di spam. Kalau balasan emailnya masuk ke dalam spam, maka pindahkan folder spam ini ke inbox terlebih dahulu. Baru bisa Bapak Ibu klik verify my account-nya. Kalau Bapak Ibu di spam, Bapak Ibu klik ya nggak akan selesai gitu ya. Ini kejadian-kejadian yang banyak terjadi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi waktu daftar tuh isinya daftar bolak-balik, bener kan? Menekan daftarnya itu bolak-balik, maka nanti balasan emailnya juga bolak-balik. Nah, pakailah yang paling akhir. Ya Bapak Ibu, jadi cukup klik gitu. Klik tadi daftar, keluar ini sudah. Jadi jangan daftar. Nanti Bapak Ibu keluarnya bolak-balik. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu jadi agak sabar, mungkin kalau internetnya agak lamban gitu. Kadang-kala kan yang sering gitu adalah klik kok belum muncul ya, klik lagi ya sudah 3 kali klik. Nanti akan ada balasan 3 kali di tempat Bapak Ibu. Maka pilih balasan yang paling akhir di baris yang di bawah. Bukan di atas tapi yang di bawah biasanya. Urut-urutannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah verify, sudah gitu, sudah tadi di emailnya verify, sudah gitu, maka tadi username yang Bapak Ibu daftarkan dan passwordnya bisa masuk ke login ODS. Ini bisa masukkan username-nya, masukkan passwordnya. Maka berdasarkan itu Bapak Ibu sudah mulai akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah koperasi Anda termasuk KSP, KSPPS, USP, USPPS? Jawabnya iya. Tapi kalau Bapak Ibu jawabnya tidak, ya nggak akan muncul. Nanti munculnya gambar putih gitu loh. Nah ini kan kemudian merepotkan lagi, bertanya lagi, kenapa kok saya itu? Nah ternyata kita harus ngecek lagi. Oh ternyata dijawabnya tidak, ya pantas nggak muncul. Ya, jadi ini sebenarnya wahana screening. Jadi kalau dia tidak punya kegiatan usaha simpan pinjam, ya tidak perlu melakukan self declare. Maksudnya gitu, makanya terus putih. Yang sering kan kemudian, Pak saya sudah daftar kok putih gitu ya. Nah ini yang sering, kan banyak sekali begitu kan. Kasusnya berulang dan banyak sekali kejadiannya. Ini tolong Bapak Ibu jawab ini iya. Kalau iya, maka akan muncullah kemudian daftar isian. Daftar isian ini tidak sulit-sulit. Bapak Ibu tinggal tuliskan nama. Nama Bapak Ibu umumnya nama ketua koperasinya. Setelah itu jabatannya berarti otomatis itu sebagai ketua koperasi apa dan seterusnya. Kemudian nama koperasinya biasanya akan muncul. Ya Bapak Ibu, jabatannya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah isian yang butir D ini. Kami memilih dan menyatakan koperasi kami ini tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup. Artinya close loop. Ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu memilih koperasi Bapak Ibu sebagai koperasi yang memberikan layanan kepada masyarakat luas bukan anggota. Inilah disebut dengan open loop. Kalau Bapak Ibu menulis yang B, yang di bawah, maka Bapak Ibu memang harus punya kebebasan beroperasi, tetapi Bapak Ibu wajib nanti mengurus perizinannya paling lambat di tahun 2025 ke Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini, selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kemudian setelah itu isi, maka akan muncul identitas koperasi. Tadi kan data pengisinya. Ini identitas koperasi apa yang penting? Nama koperasi, nomor induk koperasi, biasanya muncul ini. Kalau tidak pun dituliskan lagi.
nomor dan tanggal badan hukumnya, alamatnya di mana, emailnya itu. Kalau Bapak ini muncul, kemudian munculnya ada yang nggak pas, Bapak Ibu betulkan. Ya, karena ini diambilkan dari basis data yang pernah Bapak Ibu daftarkan di ODS. Ya, entah itu di Menkumham waktu Bapak Ibu melakukan pengesahan atau perubahan anggaran dasar, maupun waktu Bapak Ibu melaporkan rapat anggota tahunan. Nah, ini kalau sepanjang itu Bapak Ibu itu biasanya datanya akan ada. Selanjutnya tuliskan emailnya yang benar, nomor telepon kantor Bapak Ibu, termasuk kemudian nomor telepon boleh fix. Kalau ada fix lain pakai fix lain, kalau tidak ada pakai nomor nomor telepon Bapak Ibu. Selanjutnya nomor WA-nya Bapak Ibu, kemudian tuliskan juga adalah jenis koperasi Bapak Ibu, apakah koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa atau pemasaran. Ya. Seperti yang sudah dimasukkan selama ini di dalam data. Hal yang lain lagi, kemudian jumlah kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor kas, ya, baik yang beri izin maupun yang tidak berizin. Berapakah jumlah kantor cabangnya? Ya, tuliskan tuh izinnya. Izinnya itu Bapak Ibu bisa tuliskan. Itu izinnya tinggal dituliskan adalah itu berapa? Nomor izinnya, jumlah izinnya berapa? Ya, berapa unit? Oh, jumlahnya ada 50 unit. Kantor cabangnya 10 unit. Cabang pembantunya 20 unit. Kantor kasnya 20 unit. Ya, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Ya, supaya ini adalah supaya kita bisa mengatur load kerjanya kita. Jadi nanti teman-teman di pembiayaan di perizinan berapa banyak harus mengalokasikan orang untuk membantuin izinnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu harus mengurus perizinannya. Kemudian itu yang tahap pertama Bapak Ibu itu identitas. Nah, di butir keduanya adalah berkaitan dengan kinerja keuangan koperasi. Saya ingatkan, di dua yang pertama ini adalah kinerja keuangan koperasi. Kinerja keuangan koperasi. Kalau ini koperasi simpan pinjam atau KSP atau KSPPS, mungkin datanya adalah ya data, karena dia tunggal usaha, kemungkinan besar adalah datanya akan data simpan pinjamnya akan sama dengan data kinerja koperasinya. Tapi kalau koperasinya adalah koperasi serba usaha, termasuk di sini adalah nilai aset itu adalah asetnya koperasi secara total. Baik yang usaha sektor real maupun aset di sektor simpan pinjamnya. Jadi totalnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang B-nya adalah nilai modal sendiri. Modal sendirinya koperasi. Modal sendirinya koperasi. Bukan modalnya simpan pinjam. Ya, simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya berapa, dana cadangannya berapa, hibahnya berapa. Karena komponen modal di Undang-Undang 25 ada 4. Kalau nanti Bapak dan Ibu menggunakan undang-undang yang baru, nanti akan ada 2 tambahan. Ya, simpanan pokok akan menjadi uang tanda masuk anggota, simpanan wajib akan menjadi modal anggota, dana cadangan tetap, hibah tetap, modal penyetaraan ada, ya, dana modal penyetaraan ada, dan ada modal sah lainnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekarang kita masih menggunakan Undang-Undang 25. Adanya 4 ini. Yang C-nya, ya, yang C. Oh, ngisi, bukan isian ini tidak ada yang di pulpen. Ini aplikasi. Aplikasi, ngisinya di aplikasi. Angkanya dituliskan saja apa adanya. Ya. Nanti dia akan membaca sistem desimalnya desimalnya apa? Sistem. Ya, desimalnya sistem.
Kemudian nilai modal penyertaan. Modal penyertaan, ini saya ingatkan Bapak dan Ibu. Modal penyertaan Undang-Undang 25, PP 9, 95, PP 3398 masih mengizinkan adanya modal penyertaan di usaha simpan pinjam. Tetapi kalau Undang-Undang Perkoperasian mulai berlaku, jadi kira-kira Januari tahun 2026, usaha simpan pinjam sudah tidak boleh menerima modal penyertaan. Sehingga modal penyertaan kedepannya perlu dikonversi, ya. Tapi kalau sekarang ini halal. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada diisikan di sini adalah halal. Tidak ada namanya barang yang tidak halal. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian di butir D-nya ada namanya nilai modal pinjaman. Nilai modal pinjaman itu adalah total utangnya koperasi. Ya. Total utangnya koperasi. Baik itu untuk kegiatan untuk yang unit simpan pinjam maupun utang-utangnya koperasi untuk unit usaha di sektor real. Ya, totalnya termasuk di dalamnya adalah simpanan anggota di kegiatan simpan pinjam. Bisa diikutin Bapak Ibu? Jadi kalau ini koperasi serba usaha, ini ada utang dagang, utang bank, utang dari lembaga keuangan, termasuk utang yang berasal dari simpanan atau tabungan atau simpanan berjangka yang dari anggota. Bisa diikutin Bapak Ibu? Ya, ini total utang. Kalau Bapak Ibu adalah neracanya, sudah neracanya koperasi dibikin, tinggal diambil total utang yang dimasukkan sebagai nilai modal pinjaman. Kenapa yang dipakai kok kata-kata nilai modal pinjaman? Kok bukan nilai utang saja biar gampang, atau nilai total utang? Karena Undang-Undang 25 membunyikannya adalah nilai, semuanya disebut modal. Modal sendiri, modal penyertaan, modal pinjaman. Jadi kita taat asas pada Undang-Undang 2592. Kemudian yang E itu berkaitan total piutang usaha. Nah ini piutangnya koperasi. Koperasinya punya tagihan pada mana saja. Baik dari sektor real termasuk tagihan dari pinjaman yang diberikan oleh unit simpan pinjamnya. Bisa diikutin Bapak Ibu? Ya, total tagihannya koperasi kepada pihak ketiga, termasuk kepada anggota. Ya Bapak Ibu, ini total piutang usaha. Kemudian yang F, ini adalah nilai aset tetap koperasi. Ini jumlah aktiva tetapnya koperasi. Bisa diikutin Bapak Ibu? Jumlah aktiva tetap. Aktiva tetap itu yang dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, peralatan, furniture, dan seterusnya itu kan biasanya dibukukan di bagian kiri bawah dari neraca keuangan Bapak Ibu. Itu nilai aset tetap anggota. Selanjutnya ada yang bagian G-nya namanya perputaran omset koperasi. Omset koperasi itu adalah penjualan di sektor real ditambah dengan pendapatan bunga atau bagi hasil untuk yang syariah, benar kan? Dari kegiatan simpan pinjam. Jadi nilai total penjualan sektor real ditambah dengan ya pendapatan bunga atau bagi hasil dari ke unit simpan pinjamnya. Kalau ini koperasi simpan pinjam, otomatis ini adalah dari pendapatan bunga. Bisa diikutin Bapak Ibu? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, atau kalau Bapak Ibu di dalam menyusun laporan keuangannya mengacu pada PSAK 27, maka yang disebut dengan perputaran omset penjualan terdiri dari penjualan kepada bukan anggota, kepada non anggota, ditambah partisipasi bruto dari anggota.
baik di sektor real maupun di sektor simpan pinjam. Bisa diikuti nih Bapak Ibu? Nah ini. Kemudian yang berikutnya, jadi ini yang G-nya. Yang hanya adalah jumlah anggota sesuai dengan buku anggota. Ya Bapak Ibu, jadi kalau ini primer nanti munculnya orang, kalau itu sekunder berarti munculnya koperasi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini berapakah jumlah anggotanya? Berapa jumlah anggota koperasi yang terdaftar di buku anggota? Karena syaratnya untuk disebut anggota, satu dia terdaftar di buku anggota, yang kedua sudah melunasi simpanan pokok. Ya Bapak Ibu sudah melunasi simpanan pokok plus terdaftar di buku anggota. Kemudian yang I-nya adalah jumlah karyawan yang dimiliki oleh koperasi. Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Biasanya disebut karyawan kalau dia dibayar. Mau dibayarnya cuma 100 rupiah, 100 ribu, 50 ribu sebulannya. Asal dia ada terima bayaran dari koperasi, entah namanya uang lelah, uang apa, uang transport, maka itu kategorinya karyawan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada jumlah SHU dari SHU total koperasi, baik dari sektor real maupun sektor usaha simpan pinjam. Dijumlahkan secara keseluruhan. Karena ini A sampai dengan J, ini adalah data untuk koperasi secara keseluruhan. Bukan untuk unit simpan pinjamnya. Kalau ini koperasi simpan pinjam, maka ini isiannya semua. Cuma karena dia tunggal usaha ya berarti ini isiannya akan sama nantinya dengan isian di K sampai O. Bisa diikutin Bapak Ibu? Nah kalau K sampai O ini isiannya adalah khusus untuk kinerja usaha simpan pinjam. Jadi berapa sih pendapatan usaha simpan pinjam? Ini pendapatan bunga dari non-anggota, atau pendapatan bunga atau bagi hasil dari bukan anggota, ditambah partisipasi bruto dari anggota dalam bentuk bunga atau bagi hasil. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan PSAK kan berarti sebutannya partisipasi bruto dan pendapatan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang L-nya adalah SHU dan dari usaha simpan pinjam. Berapakah SHU dari simpan pinjam? Ini juga SHU sebelum pajak. Harus sama. Tadi yang di koperasi adalah SHU-nya koperasi, ya. Tapi kalau ini koperasi simpan pinjam, L dengan J dengan L akan sama mungkin angkanya. Ya Bapak Ibu. Karena usahanya cuma simpan pinjam. Tapi kalau bagi koperasi yang serba usaha, pasti yang J lebih besar daripada L. Kalau sektor realnya untung. Tapi kalau sektor realnya rugi, pasti yang J lebih kecil daripada yang L. Bisa diikutin Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengukur resiko Bapak Ibu. Jadi kalau J-nya lebih kecil daripada L, nah itu menunjukkan adanya risiko usaha di luar simpan pinjamnya. Jangan-jangan di sana bermasalah, nanti simpan pinjamnya ikut bermasalah sebagaimana kejadian yang ada di 8 koperasi itu. Aset simpan pinjam koperasi, ini cuma aset dari usaha simpan pinjam koperasi. Kalau ini koperasi simpan pinjam atau KSP dan KSPPS akan sama nanti dengan isiannya akan sama dengan A. Tapi kalau untuk koperasi yang serba usaha, harusnya yang M pasti lebih kecil daripada yang A. Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Kemudian yang ini N. N ini adalah modal tetap usaha simpan pinjam. Karena kalau ini unit usaha simpan pinjam, berarti kan dari koperasi Indo akan menempatkan modal yang ditempatkan di unit simpan pinjam. Nah ini berapa modal tetapnya?
yang diberikan oleh koperasi induk kepada unit simpan pinjamnya. Kalau ini koperasi hasil pemisahan, berarti kan ini modal tetap dari koperasi induknya juga bisa. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian jumlah karyawan usaha simpan pinjam. Ini tolong dituliskan berapa jumlah usaha simpan pinjam Bapak Ibu. Kalau tadi yang di sini, yang di I, itu jumlah karyawan koperasi secara keseluruhan. Tapi yang di O ini adalah jumlah karyawan khusus untuk unit simpan pinjam Bapak Ibu. Kalau ini KSP, KSPPS kemungkinannya sama. Ya Bapak Ibu. Kalau ini nomor 2 udah selesai, nah nomor 2 ini wajib dilampirkan dengan laporan keuangan. Isian untuk mengisi yang kedua butir 2 ini adalah menggunakan laporan keuangan per 30 Juni 2023. Tapi kalau koperasi Bapak Ibu adalah belum computerized, berarti kan nggak bisa langsung dikeluarkan laporannya. Berarti harus dihitung dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu boleh, kalau masih yang manual, boleh menggunakan laporan keuangan posisi 31 Desember tahun 2022. Ya, tujuannya ini kita tidak ingin menyulitkan koperasi untuk dia bisa segera melakukan self declare. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini yang mesti dilakukan. Jadi posisinya rata-rata koperasi saat ini sudah computerized akuntansinya. Jadi pasti bisa mengeluarkannya. Kemudian yang nomor 3 Bapak dan Ibu, ini khusus untuk produk simpan pinjamnya. Jadi ini bagaimanakah komposisi simpanan pada koperasi? Ya, koperasi simpanan, komposisi simpanan koperasi. Jadi berapakah jumlah anggota yang menyimpan? Berapa orang yang menyimpan? Nilainya berapa? Berapa yang berasal dari calon anggota? Berarti dia belum terdaftar sebagai anggota, masih terdaftar sebagai calon anggota. Berapa orang dia sudah Bapak Ibu layanin? Ya, mungkin namanya itu bisa calon anggota, bisa namanya nasabah, bisa namanya apapun lah. Ya, Bapak Ibu itulah calon anggota. Nilainya berapa? Koperasi lain ini jumlahnya berapa? Ya, harusnya bukan orang tapi itu jumlahnya koperasi harusnya. Nilainya berapa? Anggota koperasi lain itu berapa orang, bukan anggota kita tapi dia anggota dari koperasi lain yang kita layani. Mungkin dalam bentuk pinjam simpanan, mungkin layanan simpanan yang beraneka ragam lah, mungkin kerjasama dengan koperasi lain. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang lainnya. Lainnya itu bisa saja Bapak Ibu selama ini adalah menerima dari PT atau CV, atau UD, atau yayasan, atau dari masyarakat umum. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini silahkan dituliskan berapa orangnya, berapa nilainya. Sehingga nanti di F-nya jumlah penyimpan dan simpanannya akan otomatis terjumlah oleh aplikasi. Selanjutnya di nomor 4-nya Bapak Ibu akan menuliskan nama produk Bapak Ibu apa? Misalnya simpanan harian, simpanan Idul Kurban, simpanan Idul Fitri, simpanan pendidikan, simpanan apa dan seterusnya. Berapakah jangka waktunya rata-rata itu untuk ditarik oleh anggota? Rata-rata. Kalau misalnya misalnya tabungan kurban, mungkin kalau nabungnya 6 bulan ya berarti 6 bulan. Ada yang nabungnya mungkin rata-ratanya setahun. Ada yang 9 bulan. Rata-rata tempat Bapak Ibu berapakah? Di rata-rata. Kemudian berapakah bunga atau bagi hasilnya per tahunnya? Berapa persen? Nah itu tolong dituliskan. Kemudian kalau Bapak Ibu punya 5 jenis simpanan, maka Bapak Ibu setelah yang pertama diisi, tinggal tekan tombol tambah. Ya, tekan tombol tambah,
maka Bapak Ibu akan keluar lagi sampai 5 kali Bapak Ibu ngisi. Tapi kalau Bapak Ibu adalah punya produknya sampai 20, ya ini sampai 20 kali isian. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Hal yang sama di nomor 5, ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi di nomor 3 adalah berkaitan dengan simpanan, sekarang berkaitan dengan pinjaman. Berapa jumlah anggota yang pinjam, nilai pinjamannya berapa. Kemudian pinjaman kepada calon anggota, kepada koperasi lain, kepada anggota koperasi lain, maupun kepada pihak-pihak lainnya. Contohnya ada PT, ada CV, ada UD, ada yayasan, ada masyarakat umum. Ya Bapak Ibu, ini yang harus kita isi. Hal yang sama nomor 6, ini sama isiannya dengan nomor 4. Hanya di nomor 4 adalah produk simpanan, yang ini produk pinjaman. Pinjamannya kan Bapak Ibu bisa namanya pinjaman sebrakan, pinjaman tahunan, pinjaman mingguan, pinjaman bulanan. Namanya beraneka ragam namanya di tempat Bapak Ibu. Ada pinjaman umroh, ada pinjaman haji, kan macam-macam namanya ini Bapak Ibu. Ya, ada KPR, silahkan. Berapakah jangka waktunya? Misalnya KPR 15 tahun, 10 tahun, gitu loh ya. Terus jangka waktunya, bunganya berapakah per tahunnya. Nah ini, tolong Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu punya 7 produk pinjaman, maka mengklik tambah ini sampai terisi 7 item tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang di nomor 7 adalah sumber pembiayaan utang koperasi. Utang koperasi ini umumnya berasal dari mana? Satu, bisa dari bank, bisa dari KUR, bisa dari komersial. Bisa dari lembaga keuangan, bisa dari obligasi, bisa dari anggota koperasi lain. Nah, ya, baik itu anggota atau koperasi lain. Bisa dari pemodal atau masyarakat atau lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi berapakah jumlah, berapakah nilainya, berapakah bagi hasilnya bunga atau bagi hasilnya per tahunnya, ya. Bapak Ibu ini tinggal mengisikan saja, bukan hal yang sulit. Kemudian kalau Bapak Ibu punya kelebihan dana, kelebihan dana itu ditaruh di mana? Di bank, dalam bentuk giro berapa juta, dalam bentuk tabungan berapa juta, dalam bentuk deposito berapa. Jadi kalau Bapak Ibu naruhnya di 3 tempat dalam bentuk giro di 3 bank, jumlahkan 3 bank itu, ya, dijumlahkan, dimasukkan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai computerized, datanya ini udah gampang. Lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini pokoknya lembaga keuangan di luar koperasi. Ya Bapak Ibu, ini silahkan dimasukkan. Jadi contohnya misalnya kepada leasing, mungkin Bapak Ibu punya beli mobil, beli motor, tapi pendekatannya leasing kan bisa saja. Kemudian koperasi lain ini berapa? Kemudian unit usaha lainnya itu termasuk perusahaan terafiliasi. Jadi seandainya D ini termasuk di dalam kategori D, ya Bapak Ibu, termasuk di dalam D ini. Kalau koperasi serba usaha, dia kemudian punya unit penggilingan padi. Unit penggilingan padinya butuh kemudian naruh duit atau unit simpan pinjaman naruh duit di penggilingan padi gitu ya. Maka itu kategorinya masuk di D. Usaha dari pengawas atau anggota, seringkali koperasinya punya uang lebih, kemudian pengurusnya punya usaha. Nah, usaha dari pengurus itu kemudian udahlah, nih duitnya daripada ditaruh di bank misalnya 4% dapatnya, ini mau dia ngasih 7%. Ya udah, atas kesepakatan pengurus kemudian ditempatkan. Kan gitu kan kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tuliskan aja apa adanya. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu di lainnya dalam bentuk PT, CV, firma, dan usaha dagang atau masyarakat lainnya. Ini dituliskan semuanya. Kalau ini sudah Bapak Ibu bisa isi lengkap. Nah, tinggal kemudian Bapak Ibu di nomor 9. Nomor 9 itu perizinan usaha simpan pinjam. Perizinan ini ada berkaitan dengan apa? Nomor izin usaha simpan pinjam Bapak Ibu. Di manualnya, kalau dulu pakai manualnya gimana? Kalau Bapak Ibu lahirnya di tahun
koperasinya simpan pinjam mungkin lahirnya tahun 95, 96, ini di izin manualnya mungkin izin badan hukum, pengesahan badan hukumnya. Tapi di izin OSS-nya ada enggak? Kalau sudah ada ngurus izin usahanya di OSS, tuliskan nomor izin usahanya. Ya Bapak Ibu, tuliskan di nomor izin usaha sini. Nah selanjutnya Bapak Ibu punya jumlah izin kantor cabang ada berapa? Ya, ada berapa kantor cabang, izinnya ada berapa. Kantor cabang pembantu juga jumlahnya ini. Kantor cabang ini juga ada kantor kas berapa. Ini ada izin usahanya seperti apa. Nah, Bapak Ibu punya nggak izin usaha lain yang dimiliki? Kalau koperasi simpan pinjam mungkin nggak ada. Tapi Bapak Ibu juga bisa aja. Oh, saya punya izin kok menggunakan mobile banking. Saya punya izin untuk sistem pembayaran yang saya gunakan. Nah, izin-izin yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu koperasi serba usaha, oh saya punya NIB untuk yang lain, untuk usaha eceran. Punya NIB untuk penggilingan padi. Punya NIB untuk apa? Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini bisa dituliskan. Selanjutnya, nah itu yang perlu Bapak Ibu tuliskan. Nah tinggal kemudian nomor 11. Nomor 11 ini yang tadi adalah apakah Bapak Ibu sudah terdaftar di Go AML atau belum. Kalau belum, tuliskan belum. Kalau sudah, maka ini bisa dituliskan sudah. Tapi kalau Bapak Ibu adalah sudah mengisi self-declare-nya, ternyata kemarin menuliskan belum, segera aja dimasukkan yang segera mendaftar di Go AML-nya, nanti ini akan dengan berlalunya waktu nanti akan berubah menjadi sudah. Tapi kalau sekarang pasti Bapak Ibu harus isi belum. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan self assessment? Kalau sudah tinggal diisi, tapi kalau belum Bapak Ibu akan ada tulisan ini bisa Bapak Ibu mengisinya untuk self assessment di mana, ya. Kira-kira seperti itu. Langkah berikutnya, ini yang nomor 12, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan self-declare, ingin koperasinya close loop, dan Bapak Ibu sekarang sudah tahu koperasinya open loop. Open loop itu dalam arti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu melayanin calon anggota, melayanin yang masyarakat yang bukan anggota, melayanin VT atau CV. Bapak Ibu tunjukkan rencana kerjanya bagaimanakah caranya untuk itu. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan perubahan PAD atau mau melakukan mau menjadikan calon anggota untuk menjadi anggota pada bulan kapan, misalnya setelah rapat anggota tahunan di bulan Maret nanti kapan. Bapak Ibu silahkan atur skenarionya Bapak Ibu sendiri. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi ini rencana gitu, kemudian tuliskan tanggalnya Bapak Ibu, ya, tanggal pengesahan tempat pengesahan Bapak Ibu di mana, misalnya Jakarta atau Bandung atau Bogor, tanggal berapa dan seterusnya. Kemudian namanya siapa, gitu loh Bapak Ibu. Kemudian nama ketuanya siapa, nama sekretaris dan bendahara. Setelah itu Bapak Ibu bisa print, ya Bapak Ibu. Tanggalnya nanti otomatis tanggal yang muncul di sini. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa lihat filenya apa di bagian bawahnya akan ada Bapak Ibu. Akan muncul adalah yang pertama Bapak Ibu nanti print, download, setelah di-download kemudian Bapak Ibu print, nanti Bapak Ibu baca. Kalau ada yang salah Bapak Ibu edit, betulkan lagi. Tapi kalau sudah betul silahkan ditandatanganin, kemudian di-scan, diunggah. Nah, diunggah, selanjutnya Bapak Ibu bisa kirimkan ke sistem. Nah, ini tahapan-tahapannya. Dengan ini sebenarnya kemudian prinsipnya ini sudah selesai, terus dokumen isiannya yang tadi yang Bapak Ibu print yang dikasih metre, tanda tanganin dan dicap yang tadi diunggah, aslinya nanti bisa digunakan dasar untuk dikirimkan ke dinas untuk bagian dari proses verifikasi. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu.